Tanggal 1 Mei bukan hanya hari buruh yang diperingati setiap tahunnya. Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, namun banyak dilupakan. Pada 1 Mei 1969 silam, PBB secara resmi menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Hari bersejarah itu menjadi tanda berakhirnya penjajahan Belanda atas Indonesia. Setelah Irian Barat diserahkan secara resmi, nama Irian Barat kemudian diganti oleh Indonesia dengan nama Irian Jaya, yang kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, nama itu kemudian diganti lagi menjadi Papua. Papua kita telah terbagi menjadi 6 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Guna memperingati hari bersejarah itu, Barisan Merah Putih Republik Indonesia atau BMP RI Provinsi Papua menabur bunga di makam almarhum Ramses Ohe, yang merupakan salah satu tokoh Papua yang ikut dalam penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 di New York, Amerika Serikat. Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Max Abner Ohe, ditemui usai kegiatan itu mengatakan bahwa 1 Mei adalah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana menurutnya kedaulatan Indonesia yang penuh baru terjadi pada tanggal 1 Mei 1969, setelah kembalinya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya bersama Barisan Merah Putih Republik Indonesia akan memperjuangkan agar tanggal 1 Mei setiap tahunnya nanti dapat diperingati sebagai Hari Kesatuan Indonesia. Selain itu, Max Ohe juga mengajak seluruh masyarakat Papua agar sekiranya dapat menghormati tanggal 1 Mei sebagai anugerah Tuhan, di mana pada tanggal itu bangsa Indonesia yang sesungguhnya telah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Diungkapkannya almarhum Ramses Ohe adalah tokoh Papua yang memotivasi seluruh anak Papua untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, apa yang pernah diperjuangkannya pada masa itu patut untuk diberikan apresiasi dan penghargaan oleh generasi Papua saat ini. Dengan hari ini kita ada di tempat ini, di makam orang tua kami menabur bunga dalam rangka memperingati Hari Integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ke depan kami akan perjuangkan, akan mendorong agar negara menyetujui hari ini kita tetapkan sebagai Hari Persatuan Bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa kita wajib memperingati 1 Mei sebagai Hari Persatuan Bangsa Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan bagi kami masyarakat Papua. Anugerah Tuhan dalam arti bahwa kita bebas dari penjajahan Belanda maupun Jepang pada tanggal 1 Mei ini. Tanggal 1 Mei merupakan hari yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, bukan saja rakyat Papua. Orang tua kami, Bapak almarhum Ramses Ohe, seorang Ondofolo, adalah salah satu tokoh besar, tokoh PPRA, tokoh yang memotivasi kami untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tanah Papua. Untuk itu, kami hadir di sini agar semangat dari beliau, amanah dari beliau kita tetap pertahankan dan kita teruskan kepada generasi anak cucu kita untuk terus memperjuangkan atau menjaga Papua tetap bagian dari NKRI, karena hal itu telah ditetapkan atau ditentukan oleh leluhur kami melalui PPRA. Untuk itu, sekali lagi atas nama Organisasi Barisan Merah Putih dan juga selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk mari kita bersatu merayakan dan mensyukuri tanggal 1 Mei sebagai Hari Pemersatu Bangsa Indonesia.
Di tempat yang sama, Yonas Nusi, selaku pembina dari Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, mengatakan bahwa tanggal 1 Mei adalah hari di mana peradaban pembangunan di Papua dimulai. Yonas juga mengaku bahwa selaku pembina dari organisasi itu, pihaknya selalu menggemakan pentingnya 1 Mei kepada generasi muda bangsa baik yang tinggal dan menetap di tanah Papua maupun di seluruh provinsi yang ada di negara Republik Indonesia. 1 Mei ini dari organisasi pejuang Barisan Merah Putih Republik Indonesia dari waktu ke waktu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Max Ohe selaku Ketua Umum, kami selalu menggemakan, menyampaikan kepada publik Republik Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa betapa pentingnya 1 Mei untuk para generasi anak bangsa yang ada mendiami di tanah Papua tetapi juga ada di seluruh Republik Indonesia. Karena 1 Mei ini merupakan hari di mana pengakuan negara internasional bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sabang Merauke. Kalau sampai detik hari ini ada yang katakan bahwa ada aneksasi dan lain sebagainya, saya ingin sampaikan bahwa yang buat aneksasi itu adalah Belanda dengan mendirikan negara boneka. Olehnya itu, untuk bisa ada pengakuan internasional terhadap aneksasi yang dilakukan oleh Belanda, maka rakyat Indonesia yang mendiami bumi Cenderawasih dengan Pepera itu menyatakan diri bahwa kami adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pengakuan itu tepatnya tanggal 1 Mei. Olehnya itu, dari waktu ke waktu kita sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah bahwa mari kita jadikan 1 Mei ini sebagai hari persatuan rakyat Indonesia untuk kita rayakan bersama-sama, mensyukuri bahwa Tuhan mengasihi bangsa Indonesia untuk tidak terpecah-pecah. Dari semangat juang yang diletakkan oleh para orang tua kita, para leluhur kita, dan kita anak-anak hari ini tetap tegak lurus bicara tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sabang Merauke. Kita tidak lagi mempersoalkan sesuatu yang sudah final dan dunia internasional telah mengakui itu. Kita tidak feedback ke belakang untuk bicara tentang bagaimana prosesnya, tetapi kita harus mengakui apa yang telah terjadi, yang sudah menjadi keputusan seluruh negara-negara di PBB bahwa kami adalah wilayah integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu kita syukuri dan ini yang perlu seluruh generasi muda yang ada di tanah Papua memahami bahwa ternyata kita ini adalah bagian integral yang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Olehnya itu, mari saya ajak semua pihak untuk tidak lagi melakukan giat-giat yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara apapun. Tetapi kita mengisi pembangunan ini dengan belajar dengan baik, tekun dengan setia, sehingga kita dipersiapkan sebagai kader generasi baru Papua yang tangguh untuk bisa memimpin wilayah kita masing-masing di wilayah adat kita masing-masing. Kami berada di sini sebagai orang yang bersama-sama dengan orang tua kekasih kita, tetapi juga adalah anggota DPR Papua utusan wilayah adat yang Barisan Merah Putih perjuangkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berjuang untuk bagaimana hak konstitusi rakyat Papua itu diakui oleh negara untuk digunakan. Apa yang Barisan Merah Putih telah perjuangkan, apa yang Barisan Merah Putih telah ambil dan serahkan kepada rakyat Papua lewat pemerintah daerah, saya mohon kepada seluruh rakyat yang ada di seluruh tanah Papua untuk mari kita gunakan dengan baik, tidak menjadi pertengkaran di antara kita, sehingga anak-anak yang kita utus, kader-kader yang kita utus ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam DPR di tingkat kabupaten dan kota dan juga provinsi benar-benar memiliki
akhlak yang baik, memiliki jiwa semangat juang yang baik untuk bisa menjadi mitra pemerintah dengan baik untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kami sampaikan kepada rakyat Indonesia yang mendiami bumi Cenderawasih, untuk harus memahami bahwa upaya kami Barisan Merah Putih untuk kembalikan hak konstitusi, bahwa kami harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tanah Papua dengan baik. Senada dengan Max Abner Rohe, Yonas Rusi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya sebagai Hari Persatuan Indonesia. Ari Bagus Purnomo, Para TV News mengabarkan.